Langsung saja, semoga hajat-hajatnya dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang punya hajat apapun, ya, yang ingin lunas amanahnya, ingin punya kendaraan yang lebih baik, rumah lebih baik, ya, kemudian juga keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah, ya, yang ingin dapat jodoh dan seterusnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk tercapai, ya. Dan apapun semua hajat-hajatnya, yang ingin Palestina merdeka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Kita baca basmalah dulu, ya. Semoga dengan ilmu yang kita dapat hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakannya, ya. Kita baca Al-Fatihah juga, ya. Semoga terkirim buat keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, suami istri kita, ya. Al-hadhihniyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Oke, kita langsung masuk ke quote di iPad, ya. Oh, mohon maaf ini belum. Ya, ini dia, ya. Ya. Oke. Kemarin kita masuk di sini, ya, di murah hati, lembut, dan kasih sayang. Jadi kita memperdalam kajian kita tentang bagaimana kita bisa melatih, ya, hati kita bisa menjadi orang yang jauh-jauh lebih lembut, ya. Di sini Allah berfirman, ya, kemarin kita sudah masuk di sini Ali Imran ayat 134, ya, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Kemudian khuzil afwa wa'mur, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, ya. Kemudian di sini adalah Allah minta kita untuk membalas dengan cara yang lebih baik. Pasti ada cara yang lebih baik, ya, untuk kita membalas manusia, ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi apapun keadaannya, orang mau berbuat apa, kalau kita itu, ya, sudah konsisten berbuat baik, insya Allah, ya, insya Allah kita akan aman-aman saja, baik-baik saja, ya. Nggak akan ada apa-apa kok terhadap diri kita. Yang penting kita jaga, gitu, karena kan semua saudara kita, ya, semua satu, sama, dan terhubung. Kemudian ini walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Apapun kesalahan orang kepada kita, maka orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan, ya. Jadi yang utama itu adalah, ya, kita memaafkan dan bersabar apapun yang terjadi. Memang nggak enak sih, kadang-kadang nggak enak, gitu. Kok kita harus maafin orang yang udah ngambil uang 300 juta, gitu kan. Kita ditipu, ditelikung, gitu, ya. Tapi ya mau gimana lagi, perintah Allahnya begitu. Teman-teman sambil ngopi, ya. Udah pada ngopi belum? Ya. Bismillah. Ubay Channel komunitas Istiqomah Berzikir hadir lagi, ya. Masya Allah, ya. Istiqomah Berzikir, bagus juga itu namanya, ya. Oke, kita langsung masuk ke hadis, ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu anhuma berarti, ya, bapaknya dan anaknya itu, ya, adalah sahabat Rasulullah SAW, ya. Jadi dua, ya, bukan cuma Abdullahnya, tapi juga Abbasnya, Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj, ya, kepada sahabat bernama Asaj. Kemudian li Asaj Abdul Qais, ya. Inna fika
khaslataini yuhibbuhumallahu. Jadi ya, sesungguhnya ada dua hal yang ada pada dirimu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah? Al-hilmu wal anah, yaitu lemah lembut ya, dan tidak mudah marah. Ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasulullah itu emang senang muji ya. Makanya ini jadi pelajaran buat kita ya. Kita jadi orang yang senang memuji. Jadi orang magnet rezeki adalah orang yang paling senang memuji ya. Jadi dan pujian itu harus dilatih ya. Saya ke anak-anak itu kalau pas lagi pada beranteman kayak gitu ya, biasa namanya anak-anak. Itu udah saya bilang, ayo kita masuk ke sesi saling memuji gitu. Farha puji Fathia ya, Fathia puji Farha, Fadila puji Fahima, Fahima puji Fadila gitu. Jadi saling memuji. Dan itu dilatih di sekolah kita juga di Khairul Razikin ya. Itu anak-anak dilatih memuji, dan itu langsung pada adem kalau udah saling memuji tuh. Kalau udah saling memuji. Nah, dari mana? Ya dari ini ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka memuji orang lain. Nah, jadi di sini boleh memuji orang di hadapannya selama tidak menjadikannya sombong ya. Jadi ya jangan sampai juga akhirnya ketika kita memuji orang itu ya, jadi kita lihat-lihat orang gitu. Kalau ini orang kayaknya kalau saya puji ini nggak sampai akhirnya nggak terlalu dia jadi sombong dan seterusnya ya. Nah, nih orang yang senang memuji itu orang magnet rezeki. Musiknya kebesaran, musiknya udah nggak ada kok ya, sound effect saya mute. Orang yang senang memuji adalah orang magnet rezeki. Yes, insya Allah kita adalah orang yang senang memuji. Orang MR lagi senang memuji, latih memberi perjuangan. Dan itu harus dilatih loh. Latih gitu. Tiap hari. Ya. Sambil minum shake. Waduh, saya juga minumnya shake kalau pagi-pagi. Ya. Oke, ya. Jadi Masya Allah belajar memuji. Nah, ketika kita belajar memuji ini, ya, dan percaya saya, itu kalau nggak dilatih, itu dia skill ya. Memuji itu skill. Nah, yang dipuji apa oleh Rasulullah SAW? Jadi ada dua topik, yaitu kaitannya dengan hati beliau yang lemah lembut dan tidak mudah marah. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan apa? Ya udah, yuk sama-sama kita contoh tuh, gitu kan? Orang lain mungkin kita mau ngejar siapa? Mau ngejar ulama, ahli tafsir, nggak kekejar, ya. Ya belajarnya lama, mau ngejar Profesor Quraish Shihab misalnya, gitu kan? Siapa lagi gitu kan, kita kenal satu orang gitu ya, yang pokoknya tuh kita salut banget sama dia, akhirnya kita jadiin teladan gitu ya. Udah kita mau ngejar tuh gitu, itu nggak kekejar ya, nggak kekejar ya. Tapi kita bisa mengejar dengan apa? Dengan hati yang lemah lembut. Masya Allah. Yuk kita lanjutin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah maha lembut ya, yuhibbur rifq, dan menyukai kelembutan, fil amri kullih ya. Jadi Allah itu lembut, maha lembut, menyukai kelembutan ya dalam segala hal. Jadi memang ya mau gimana lagi, emang mesti lembut. Jadi kalau ada yang kasar gitu, keras gitu, apa sih yang dicari gitu? Ya, nggak ada. Ya Allah tuh maha lembut, nggak mungkin kalau Allahnya lembut terus kemudian hambanya itu jadi keras. Ya, kita mau jadi hambanya siapa? Ya, kita mau jadi hambanya siapa? Masih ingat nggak materi garis kebenaran ya? Materi garis kebenaran itu kan kaitannya dengan saya salah, orang lain yang benar gitu. Nah, kalau orang lain yang benar, kita yang salah, terus kita mau keras-kerasan apa sama orang gitu? Udah nggak bisa gitu ya.
Jadi ilmu di magnet rezeki itu dia berkelindan untuk membantu kita memahami hadis Rasulullah SAW dan akhirnya menerapkannya. Ya, kita ditipu, dijatuhi, disakiti, gitu ya. Seorang istri yang tidak diberi nafkah, gitu kan. Suami main game aja, gitu kan. Dia main gaple, ya. Sekarang masih ada nggak ya main gaple? Sekarang mah bukan main gaple, main game, gitu kan. Itu teman-teman ya. Saya tuh nggak tahu ya, kok bisa gitu loh, menikmati game tembak-tembakan itu, terus kemudian orangnya mati, darahnya muncrat gitu. Saya nggak habis pikir ya, kok ada gitu orang yang menikmati game seperti itu gitu. Itu Masya Allah ya. Kalau ada yang seperti itu, aduh, segera bertobatlah, segera berhenti ya. Karena nggak mungkin, akhirnya kita dilatih untuk menjadi orang yang sadis kan gitu. Kita dilatih untuk menjadi orang yang sadis. Itu pendidikannya Dajjal. Itu Dajjal lagi mendidik umat dengan main game ya. Nah, mudah-mudahan ya. Jadi anjuran untuk bersikap lemah lembut karena sikap tersebut mengutamakan kasih sayang dan kemudahan sehingga dapat menimbulkan, nah ini dia, keakraban dan kesatuan hati. Nah, ingat kan? Yang juga diajarkan di magnet rezeki itu adalah apa? Doktrinnya, ya doktrinnya. Jadi doktrin ya. Satu sama terhubung, ya. Satu sama dan terhubung. Ya. Kita memang maunya jadi satu sama dan terhubung. Nah, kalau seandainya kita nggak lemah lembut, itu gimana kita bisa menyatukan hati? Jadi menyatukan hati itu tidak ada cara lain kecuali dengan kelembutan hati, ya. Jadi ada satu hadis Rasulullah, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Atas rahmat Allah lah kalian berlaku lemah lembut. Oke, saya masukkan ayatnya, bagus nih, ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Surat 3 ya, ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nah, ini dia, ya. Saya bacakan ya supaya nikmat kita. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini berlaku untuk siapa? Untuk semua. Untuk anak kita, kalau kita berlaku keras, itu anak pasti pergi. Ya, perginya gimana? Ya pergi hatinya. Ya sampai akhirnya fisiknya, akhirnya dia broken home gitu kan. Ya, kepada anak buah kita, ya, kepada sahabat, kepada kerabat gitu ya, semua ya, udah nggak ada, pokoknya kepada siapa ya, kepada semua ya. Nanti ada yang tanya gitu, tuh Pak Nas, terus gimana nanti kalau seandainya terjadi peperangan? Rasulullah SAW ya, itu terjadi perang Badar, perang Uhud. Nah itu dia, kenapa perangnya yang besar-besarkan sejarahnya ya, kenapa yang dibesar-besarkan tuh sejarah perang? Itu saya juga nggak ngerti ya, kenapa kok diajarkannya tuh sejarah perangnya gitu loh, ya. Yang kayak gini-gininya tuh jarang diajarkan gitu loh kepada anak-anak gitu ya. Harusnya kan ini yang kuat diajarkan, ayo lemah lembut, bersahabat gitu. Tapi yang diajarkan itu bagaimana keras gitu kan, al-wala wal bara. Iya betul, al-wala wal bara itu kaitannya dengan akidah gitu. Tapi kalau kaitannya dengan muamalah gitu ya, kaitannya dengan kita berhubungan dengan manusia, ya harus diajarkan begini. Itu pun ya perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kan kalau udah keadaan sangat-sangat terpaksa sekali gitu. Kan, emang begitu? Iya. Kan perintahnya ada. Ya perintahnya ada, baca Quran.
Jangan setengah-setengah, jangan sebelah-sebelah. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Ya, bagaimana dengan perintah-perintah untuk menjadi lemah lembut? Di sini ada disebutkan fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Jadi diulang-ulangi kata-kata fa'fu anhum itu, ya. Kemudian itu diulang banyak kali di dalam Al-Qur'an. Nanti saya buka lagi ya literaturnya. Berapa kali Allah nyuruh kita untuk memaafkan orang lain? Banyak sekali, di banyak tempat gitu ya. Untuk memaafkan orang, maafin. Lebih kurang kayak gitulah. Allah tuh kalau kita buka Quran, maafin lagi gitu. Ya mau gimana lagi? Maafkan semua orang. Ya apapun yang terjadi. Walaupun mereka sudah berbuat apa-apa Pak Nas, ya maafin gitu. Maafkan. Ada satu kisah, ini saya ini dapatkan dari Gus Baha gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mulai menikmati kajian-kajiannya Gus Baha ya, karena sebelum ini gitu ya, kajian Gus Baha itu bahasanya bahasa Jawa, jadi saya nggak ngerti gitu kan. Tapi alhamdulillahnya banyak yang mulai mengartikan gitu. Gus Baha itu dijadikan bahasanya bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi Gus Baha itu ya menceritakan tentang Gus Dur, ya, tentang Gus Dur. Ya, waktu itu ada ya yang seorang ulama yang datang ke ulama yang lain, kiai datang ke kiai yang lain gitu kan. Oh, ngomongin tentang bukan kiai kali ya, mungkin seseorang datang ke seorang kiai gitu di Jawa Timur. Kemudian 1 jam tuh ngomongin tentang Gus Dur gitu. Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya mantan presiden Indonesia gitu kan. Wah, dia bicarakan 1 jam gitu kan. Terus kemudian gitu ya, diem aja nih gitu kan. Iya gitu kan. Iya gitu, kiai ini tuh ya. Terus kemudian akhirnya ya itu Gus Baha atau apa gitu ya, itu nunggu gitu, ini apa nih yang mau dilakukan sama kiai ini gitu kan ya, karena 1 jam ngomongin tentang Gus Dur. Setelah 1 jam ya, gimana menurut kiai? Oh iya nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa. Terus kemudian sekarang saya menunggu kamu ya 1 jam bercerita tentang seorang pendeta dan jelek-jelekin di depan saya tunggu sekarang gitu. Itu tuh sampai orang itu langsung nangis gitu ya, langsung nangis di depan kiai karena dia bisa ngomongin seorang muslim gitu ya 1 jam gitu ya, bahkan kiai gitu 1 jam dibicarain gitu kan. Tapi ketika kita bicarakan tentang ya pendeta atau apalah, pokoknya itu disebutnya pendeta gitu ya, itu kita nggak bisa gitu. Nah, kalau kita nih gitu kan, coba deh kalau kita lagi ngomongin orang 1 jam gitu, terus coba deh ngomongin kejahatannya setan 1 jam gitu. Jadi mesti adil kita gitu. Jadi ada orang yang berbuat salah kepada kita. Makanya ini kaitannya juga dengan quote kita yang pertama tuh ya, yaitu apa namanya, satu kesalahan di mata manusia itu bisa menutup semua kebaikannya. Tapi di mata Allah satu kebaikan menutup semua kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.